Seorang pria yang merupakan mantan Kapten Angkatan Darat Amerika Serikat bernama Nathan Algren kini menjadi seorang pecandu alkohol akibat trauma akan kekejaman yang dilakukannya selama Perang Indian Amerika. Algren yang saat ini bekerja di sebuah teater sebagai narasumber untuk menceritakan kisah perang yang ia alami, didekati oleh teman lamanya yang bernama Sersan Zepp untuk sebuah pekerjaan baru. Ternyata Zepp membawanya ke sebuah pertemuan dengan mantan komandan mereka yang bernama Kolonel Buckley. Perlu diketahui bahwa Algren sangat membenci mantan atasannya itu, sebab Kolonel Buckley lah yang membuatnya dengan terpaksa melakukan pembantaian yang seharusnya bisa dihindari. Nah, pada waktu itu Kolonel Buckley memperkenalkan Algren dan Zepp dengan seorang penasihat kaisar Jepang bernama Omura. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini Jepang mencoba untuk menjadi negara yang modern dan maju. Namun satu kendala mereka, yaitu keberadaan sekelompok orang yang disebut dengan samurai yang menentang akan hal itu. Para samurai itu dipimpin oleh samurai senior nan wibawa bernama Katsumoto Moritsugu. Nah, jadi untuk melawan Katsumoto dan pasukannya inilah tujuan Algren dan Omura dipertemukan. Persisnya Algren diminta untuk melatih tentara Jepang dalam menggunakan senjata api. Sehingga nantinya tentara inilah yang akan melawan pasukan samurai. Sedangkan Omura rela membayar berapa saja asalkan Algren setuju. Akan tetapi dengan trauma yang masih membekas di benaknya, Algren sempat menolak karena tidak mau batinnya semakin menderita. Hal itu pun membuat Kolonel Buckley mengejar Algren yang kemudian membujuknya. Sehingga Algren yang saat itu memang butuh uang, terlebih gaji yang ditawarkan oleh Omura memang sangat fantastis, membuat Algren akhirnya menerima pekerjaan itu. Lalu tepat pada tanggal 12 Juli 1876, Algren pun memulai perjalanannya menuju Jepang. Setibanya di Jepang, Algren bertemu dengan Simon Graham, seorang penerjemah Inggris yang berpengetahuan luas tentang samurai. Ia pun menjelaskan bahwa kaisar pada era ini, yaitu Kaisar Meiji, sangat tergila-gila dengan semua hal dari barat, khususnya terkait kemajuan mereka. Oleh karena itu, dengan perintahnya, Omura pun mendatangkan semua ahli dari barat, pengacara dari Prancis, insinyur dari Jerman, arsitek dari Belanda, dan tentunya prajurit dari Amerika. Di mana semua yang dilakukan oleh kaisar itu terkenal dengan istilah restorasi Meiji. Akan tetapi, jika kaisar memandang baik dan pentingnya modernisasi yang ia lakukan, para samurai justru berpikir sebaliknya. Setelah itu, bersama dengan Kolonel Buckley dan juga Simon si penerjemah, Algren dibawa menghadap kaisar. Di sana, Omura kemudian menyampaikan rasa terima kasih kaisar atas bantuan yang ditawarkan oleh pihak Amerika. Selain itu, kaisar ternyata juga sangat tertarik dengan suku Indian di Amerika. Sehingga secara bergantian, Kolonel Buckley dan Algren menjawab setiap pertanyaan darinya, yang tentunya dengan bantuan Simon yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Jepang. Pada tanggal 22 Juli 1876, Algren yang ditemani oleh Sersan Zepp akhirnya memulai tugasnya untuk melatih tentara Jepang. Diketahui kebanyakan dari mereka adalah para petani yang terkena peraturan wajib militer, sehingga tidak mudah untuk menjadikan mereka pasukan yang siap untuk berperang. Kemudian Algren dikenalkan dengan Jenderal Hasegawa yang walaupun bertubuh kecil, ia sangat dihormati pasukannya. Tak hanya itu, saat ditanya tentang seberapa dekat ia dengan Katsumoto, terungkap bahwa dulu Hasegawa dan Katsumoto pernah berperang bersama untuk kaisar. Alasannya karena beliau ternyata juga adalah seorang samurai. Pagi itu, di saat melatih pasukannya cara menembak dengan benar, tiba-tiba datang kabar bahwa Katsumoto dan pasukannya menyerang lintasan kereta api di perbatasan provinsinya. Oleh karena itu, Algren diminta untuk mengirimkan pasukannya ke lokasi kejadian.
Tapi ia yang mengetahui pasukannya belum siap tentu saja menolak akan hal itu. Bahkan ia sampai-sampai memerintahkan salah satu tentara untuk menembaknya. Dan benar saja, si tentara yang memang belum siap dari segi kemampuan dan juga mental tak mampu sedikit pun untuk mengenai Algren. Namun Kolonel Buckley yang menganggap bahwa mereka lebih unggul karena menggunakan senjata api memutuskan secara sepihak bahwa mereka tetap akan berangkat besok pagi. Di mana keputusannya itu didukung oleh Omura yang lebih mempercayai Kolonel Buckley. Keesokan harinya, setelah menemukan lokasi di mana kiranya Katsumoto dan pasukannya akan muncul, Algren dan pasukannya pun mulai bersiap-siap. Lalu ketika para samurai itu sudah menampakkan diri mereka, Algren memberi instruksi untuk tidak menembak sebelum ada aba-aba darinya. Akan tetapi pasukan Algren yang melihat betapa gagah dan mengerikannya para samurai itu seketika mulai menembak satu persatu meski seharusnya itu belum waktunya. Lantas hal itu pun membuat rencana Algren tidak berjalan dengan semestinya, sehingga membuat pasukannya kocar kacir. Bahkan Sersan Zepp tewas akibat hal itu. Algren sendiri terlihat kewalahan menghadapi para samurai yang sudah kenyang pengalaman dalam pertarungan jarak dekat. Walhasil pada akhirnya ia pun tidak bisa berkutik lagi. Pada saat itulah muncul seorang samurai bernama Hirotaro yang berniat untuk menghabisi Algren. Sedangkan sang pimpinan samurai yang tak lain adalah Katsumoto hanya melihat tanpa mengeluarkan sepatah kata apapun. Lalu yang terjadi? Tanpa diduga, Algren justru berhasil menusuk leher Hirotaro sehingga membuatnya tewas seketika. Lalu di saat para samurai berniat membalas apa yang telah Algren perbuat terhadap rekannya, Katsumoto malah menghentikan mereka serta kemudian memerintahkan agar membawa Algren ke desa mereka. Namun di saat baru saja ia dinaikkan ke atas kuda, tanpa sengaja ia melihat pemandangan yang tidak biasa baginya. Ya, ia melihat Jenderal Hasegawa yang sejatinya sudah kalah dan tidak berdaya justru menusuk perutnya sendiri yang kemudian disusul dengan eksekusi dari Katsumoto. Sesampainya di desa, Algren yang terluka langsung dirawat oleh adik kandung Katsumoto yang bernama Taka. Di mana pada momen itu, Katsumoto tanpa sengaja menemukan buku catatan Algren yang kemudian mulai mempelajarinya. Sementara itu, Algren ternyata harus melewati hari-hari berat setelahnya. Sebab ia yang kini terpuruk akibat kekalahan, luka fisik, serta trauma masa lalu yang sesekali menghantuinya, harus menderita karena Taka mulai membatasi sake untuknya. Bahkan pada puncaknya, Algren tidak dibiarkan sama sekali untuk meminumnya. Hal itu pun lantas membuatnya semakin tersiksa. Sementara itu, anak Katsumoto yang bernama Nobutada serta samurai senior bernama Ujio tampak memprotes Katsumoto karena membiarkan Algren hidup. Bahkan Ujio menawarkan dirinya untuk membunuh Algren. Namun pada akhirnya keduanya tetap menerima keputusan pimpinannya itu. Seiring berjalannya waktu, Algren akhirnya bisa terbebas dari minuman haram tersebut. Hal itu ditandai dengan ia yang mulai melakukan aktivitas dengan ditemani seorang samurai penjaga yang ia panggil dengan nama Bob. Algren menyusuri hampir setiap sudut desa tersebut. Hingga sekembalinya ia ke rumah Taka, ia dikagetkan dengan penampakan seorang anak yang termenung penuh kesedihan menatap ke arah baju zirah milik seorang samurai yang telah ia habisi. Setelah itu, ia kemudian diarahkan untuk menemui Katsumoto di kediamannya, atau lebih tepatnya sebuah kuil, di mana Katsumoto banyak menghabiskan hari-hari di sana. Saat keduanya bertemu, Algren tercengang karena Katsumoto sangat lancar berbahasa Inggris. Bahkan Katsumoto sendiri mengatakan bahwa ia akan melatih bahasa Inggrisnya dengan Algren. Mendengar hal itu, Algren bertanya apakah hanya karena itu ia membiarkannya hidup. Katsumoto pun menjawab bahwa alasannya adalah agar ia mengenal musuhnya.
Menanggapi hal itu, Algren malah mengungkit apa yang dilakukan Katsumoto terhadap Jenderal Hasegawa yang menurutnya adalah perbuatan tak terpuji. Tapi menurut Katsumoto, justru hal itu merupakan permintaan Jenderal Hasegawa agar ia membantunya untuk mengakhiri hidup sang jenderal. Pasalnya, seorang samurai tidak bisa menahan malu akibat kekalahannya. Sedangkan Katsumoto sendiri, ia merasa terhormat untuk melakukan apa yang Jenderal Hasegawa inginkan. Pada intinya, apa yang sebelumnya Algren lihat terkait Katsumoto dan Jenderal Hasegawa adalah budaya Jepang yang disebut dengan seppuku. Terakhir, Algren menanyakan tentang siapakah sebenarnya samurai berzirah merah alias Hirotaro. Yang ternyata dia adalah adik ipar Katsumoto sekaligus suami dari Taka serta ayah dari anak yang sebelumnya ia lihat. Mengetahui kenyataan itu, Algren pun pulang dengan perasaan tidak enak hati. Tapi meski begitu, ia tetap disambut dengan baik oleh keluarga Taka. Bahkan pada waktu itu, ia diajak makan bersama. Suatu ketika di kala hujan, Algren berkesempatan untuk melihat dua anak yang sedang berlatih pedang, di mana salah satunya adalah anak Taka. Hingga pada suatu momen di mana Nobutada memberi Algren kesempatan untuk melawan anak Taka. Namun di tengah-tengah itu, Ujio tiba-tiba muncul yang kemudian meminta Algren meletakkan pedang kayu itu. Sehingga di saat Algren tidak menanggapinya, Ujio pun marah yang membuat pertarungan itu terjadi. Hari berganti hari, minggu, bulan, dan seterusnya. Algren mulai mempelajari, memahami, dan bahkan sudah merasa nyaman dengan lingkungan barunya itu. Terbukti ia semakin sering bertemu dengan Katsumoto untuk saling berbagi tentang pengalaman perang mereka masing-masing. Darinya, Algren baru tahu bahwa arti kata samurai adalah melayani. Jadi menurutnya pemberontakan yang ia lakukan terhadap kaisar merupakan bentuk pelayanannya terhadap kaisar. Di lain sisi, hubungan Algren dengan keluarga Taka juga mulai harmonis. Hal itu tampak jelas di saat ia mulai berkenalan dengan kedua anak Taka yang bernama Higen dan Magojiro. Bahkan di beberapa kesempatan seringkali terlihat Algren menghabiskan waktunya dengan Higen. Sedangkan untuk Taka, Algren akhirnya dengan berani meminta maaf atas kematian suaminya. Yang mana tak bisa dipungkiri bahwa Taka pastinya masih sedih atas kehilangan sang suami. Namun pada akhirnya Taka pun menegaskan bahwa ia telah memaafkannya. Sehingga pada momen itulah kedekatan keduanya mulai terjalin. Sementara itu, ia yang juga sering melihat para samurai berlatih akhirnya memiliki kesempatan untuk ikut serta. Bahkan Ujio lah yang menjadi partner pertama latihannya. Lalu perlahan namun pasti, Algren pun berhasil menguasai teknik berpedang. Malahan pada puncaknya ia berhasil mengimbangi Ujio. Pada malam harinya, warga desa mengadakan sebuah acara hiburan semacam seni teater yang dikenal dengan istilah kabuki, di mana Katsumoto juga ambil bagian sebagai salah satu pemeran di dalamnya. Semua orang pun tampak senang menyaksikan acara tersebut. Namun yang tidak mereka sadari bahwa ada sekelompok orang berpakaian ninja yang diam-diam mulai menyelinap dan mengincar kepala Katsumoto. Sontak keadaan pun menjadi tak karuan yang membuat para samurai mengamankan Katsumoto, para wanita, dan anak-anak. Akhirnya malam itu pun berhasil mereka lalui dengan kemenangan. Keesokan harinya terungkap bahwa ninja-ninja itu adalah suruhan Omura. Namun Algren sempat mengira bahwa mereka adalah suruhan kaisar. Sehingga Katsumoto menjelaskan jika memang kaisar menginginkan kematiannya, maka ia cukup meminta itu kepadanya. Sebab ia tidak akan ragu jika itu memang permintaan kaisar. Jadi bisa dipastikan bahwa peristiwa tadi malam adalah rencana Omura.
Selain itu, Katsumoto juga sudah menerima kabar bahwa Kaisar telah memberikannya jalan aman untuk berangkat ke Tokyo. Perlu diketahui bahwa ternyata Katsumoto ini adalah seorang menteri dan bahkan dulunya ia adalah guru Kaisar. Nah, karena Kaisar dan para pejabat yang lain akan berunding terkait keputusan kerjasama Jepang dengan Amerika, maka tentunya suaranya juga sangat menentukan. Jadi untuk itu ia berniat mengajak Algren pergi bersamanya. Sehingga pada waktu ia pergi menemui Kaisar, Algren akan kembali ke tempat di mana ia bertugas. Sebab mulai saat itu, Katsumoto telah putuskan untuk membebaskan Algren. Beberapa saat setelahnya, Algren menemui Taka untuk berpamitan. Tak lupa ia juga memuji kebaikan Taka yang selama ini telah memperlakukannya dengan baik, di mana ia hanya bisa berucap bahwa ia tidak akan pernah melupakannya. Mendengar hal itu, tampak mata Taka yang berkaca-kaca, seakan menyeratkan kesedihan sebelum akhirnya ia pergi. Akhirnya pada saat rombongan ke Tokyo mulai berangkat, terlihat Taka yang hanya bisa bersembunyi karena tidak kuasa untuk melepas Algren pergi. Sedangkan Algren sendiri tampak kebingungan karena tidak melihat Taka di sana. Meski setelah itu ia tetap memutuskan untuk pergi. Sesampainya di Tokyo, Algren dan Katsumoto pun berpisah, yang mana Omura langsung menyambut Algren dengan sebuah penawaran, yaitu sebuah kontrak di mana Algren akan memimpin tentara Jepang untuk melawan Katsumoto. Dan untuk kali ini Omura yakin bisa menang karena adanya senjata-senjata yang baru saja ia datangkan. Akan tetapi dengan apa yang sudah ia lalui dengan para samurai, tentu saja Algren menolak tawaran itu. Sementara itu, sebelum pertemuan dengan pejabat lain dimulai, terlebih dahulu Katsumoto menemui Kaisar secara pribadi. Hal ini bisa terjadi karena kedekatan hubungan keduanya yang merupakan guru dan murid. Pada momen itu, Katsumoto menegaskan bahwa pemberontakannya bukanlah perlawanan terhadap Kaisar, melainkan perlawanan terhadap musuh-musuhnya yang tak lain adalah Omura dan kawan-kawan. Sebab menurutnya langkah modernisasi Jepang yang mereka usung hanyalah untuk keuntungan mereka sendiri. Namun Kaisar berdalih bahwa mereka juga merupakan penasehatnya, sama seperti Katsumoto. Bedanya Omura dan kawan-kawan dibutuhkan karena pengetahuan mereka akan dunia modern. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Kaisar masih mencoba untuk bersikap tengah-tengah tanpa membela pihak Katsumoto ataupun Omura. Meski faktanya kebijakan yang telah ia keluarkan hampir seluruhnya adalah pengaruh Omura. Sekeluarnya Algren dari kantor Omura, ia bertemu dengan Shimon, di mana keduanya kemudian tanpa sengaja melihat Nobutada yang dibully oleh beberapa tentara Jepang. Mereka mengolok-olok Nobutada karena dianggap jadul dengan setelan samurainya. Lantas mereka pun berniat melucuti pedang Nobutada, bahkan mereka juga berencana mencukur simpul rambutnya. Walhasil meski Algren mencoba mencegahnya, hal tersebut pun akhirnya tetap terjadi. Sungguh memilukan, karena pengaruh barat, Jepang bahkan membenci budaya mereka sendiri. Pada saat pertemuan dimulai, tepatnya ketika Omura sedang menyampaikan pendapatnya yang ia anggap baik untuk masa depan Jepang, tiba-tiba Katsumoto datang dan tentunya berniat untuk ikut serta dalam pertemuan itu. Namun Omura mencegahnya, karena Katsumoto membawa pedang yang menurut peraturan hal itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi Katsumoto bersikeras untuk tetap membawa pedangnya. Ia menjelaskan bahwa dulunya pedangnya lah yang melindungi ruangan ini. Lalu saat terus didesak oleh Omura untuk melepas pedangnya, Katsumoto pun langsung menghadap ke arah Kaisar. Dengan menunduk penuh hormat, ia mengatakan bahwa pedang ini melayani Kaisar. Jadi hanya Kaisarlah yang bisa memerintahkan untuk melepasnya. Namun ternyata Kaisar tampak seakan tak berdaya dan bahkan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Melihat hal itu, Katsumoto pun kecewa serta kemudian kembali ke kediamannya di Tokyo dengan tetap membawa pedang itu. Malam itu di kamarnya, Algren merasakan firasat buruk tentang Katsumoto. Hal itu pun membuatnya tak tinggal diam lalu segera bergegas untuk menemuinya. Dan benar saja, rupanya kini Katsumoto dipaksa untuk bunuh diri.
Di mana orang yang berada di balik perintah itu tentunya adalah Omura yang gak mau dengan adanya Katsumoto posisinya akan terancam di kemudian hari. Sementara itu Algren yang masih di jalan dihadang oleh anak buah Omura yang tidak mau Algren menemui Katsumoto. Berbekal pengalaman berlatih di desa samurai, tidak begitu sulit bagi Algren untuk mengalahkan semua musuhnya. Setelah itu, dengan ditemani Shimon, Algren akhirnya sampai di kediaman Katsumoto yang ternyata dijaga dengan ketat. Beruntung dengan pengalaman Shimon bernegosiasi, keduanya pun berhasil masuk. Tak lama Ujo juga muncul sehingga mereka akhirnya siap untuk kabur. Namun tetap saja tentara Jepang berhasil menemukan mereka. Dengan bantuan Nobutada dan samurai pemanah lainnya, Katsumoto dan kawan-kawan akhirnya bisa melewati jembatan kecil itu dengan selamat. Akan tetapi justru Nobutada lah yang terkena tembakan saat akan menyeberang. Hingga di saat tentara Jepang terus berdatangan sementara ia sudah berhasil dibawa menghindar, Nobutada akhirnya memutuskan untuk berkorban demi sang ayah bisa kabur. Pasalnya akan sulit jika mereka melarikan diri dengan membawa dirinya yang tengah terluka. Mendengar hal itu, dengan terpaksa Katsumoto pun menerima keputusan sang anak kendati dengan hati terluka. Masih di malam itu, Katsumoto yang masih dalam keadaan berduka sebab Nobutada kemungkinan besar tidak selamat, bercerita kepada Algren terkait hasil pertemuannya dengan Kaisar. Ia mengatakan bahwa Kaisar tidak mau mendengar kata-katanya. Akan tetapi yang paling akan membuat batinnya tersiksa yaitu bukan karena Kaisar tidak memperdulikannya lagi, melainkan konsekuensi dari hal itu, yakni pasukan Kaisar yang akan datang menyerang ke desanya. Sebab jika demikian, maka perang saudara akan pecah. Dan bagi Katsumoto, hal itu sama saja ia tidak bisa melaksanakan amanah leluhurnya yang telah melindungi rakyat Jepang selama 900 tahun. Algren yang mendengar itu dan menganggapnya sebagai keputusasaan dari Katsumoto, tidak mau jika Katsumoto harus mati dengan cara seppuku. Ia mengatakan jika memang mau mati dengan pedang, maka biarkanlah itu adalah pedang musuhnya. Dalam arti mereka harus tetap menghadapi musuh mereka bersama-sama. Algren yakin setelah pertarungan nanti, Kaisar pasti akan mendengarkan kata-katanya. Sesampainya di desa, Algren menceritakan tentang tewasnya Nobutada saat menyelamatkan mereka. Mendengar itu, Taka dan Higen tampak sedih seakan tidak percaya, apalagi setelah mendengar bahwa Algren juga akan ikut berperang jika pasukan Kaisar datang menyerang. Keesokan harinya, Algren dan Katsumoto yang mengetahui musuh mulai bergerak, lantas mulai menganalisa peta kekuatan mereka. Hingga saat menyadari bahwa pertempuran ini berat sebelah, maka Katsumoto berencana untuk menggunakan strategi bertahan. Tapi Algren berpendapat bahwa mereka harus memanfaatkan kepercayaan diri pasukan Kaisar yang merasa pasti akan menang. Ya, dengan jumlah mencapai ribuan serta tambahan senjata modern yang semakin lengkap. Sedangkan pasukan Katsumoto hanya sekitar 500 orang, itu pun dengan senjata tradisional. Tentunya membuat pasukan Kaisar yang dipimpin langsung oleh Kolonel Buckley ini merasa yakin untuk menang. Nah, hal itulah yang ingin Algren manfaatkan agar pasukan Kaisar terus maju sehingga terjadilah pertarungan jarak dekat. Tak lama, para samurai pun mulai melakukan persiapan, mulai dari jebakan, senjata, fisik dan juga mental. Semuanya mereka lakukan demi sebuah kemenangan. Hari pun berganti, di mana pada saat Algren akan bersiap-siap untuk berangkat, Taka memanggilnya ke kamar. Rupanya Taka meminta Algren untuk memakai baju zirah mendiang suaminya, yang mana akan menjadi sebuah kehormatan baginya jika Algren mau mengenakan baju zirah itu. Mendengar hal itu, Algren hanya bisa diam saja serta membiarkan Taka mengganti bajunya.
hingga akhirnya ia pun siap untuk berperang. Beberapa saat kemudian, Algren dan para samurai mulai berangkat menuju medan perang. Di sana, kedua kubu sempat saling bertemu dan Kolonel Buckley meminta Katsumoto untuk menyerah. Namun karena Katsumoto menolak sebab hal itu akan bertentangan dengan prinsip kehormatannya, maka perang pun akhirnya tetap dimulai. Dengan jangkauan meriam yang sudah tepat mengenai barisan para samurai, membuat pasukan musuh terutama Omura semakin semangat untuk cepat memenangkan peperangan ini. Hingga ia pun memerintahkan pasukan penuh untuk mengejar para samurai. Padahal Kolonel Buckley berpendapat seharusnya cukup dikejar dengan pasukan kecil terlebih dahulu. Tapi Omura yang sudah kadung bernafsu membuat Kolonel Buckley tidak berkutik serta terpaksa menuruti kemauannya. Sedangkan para samurai kini telah menunggu di posisi mereka masing-masing untuk menjalankan rencana rahasia mereka. Lalu yang terjadi? Tak hanya itu, mereka yang masih selamat dari jebakan api sudah ditunggu oleh serangan panah. Hal itu membuat Omura terus mengirimkan pasukannya, sehingga pertarungan jarak dekat pun terjadi. Kali ini pasukan samurai yang justru kewalahan. Katsumoto kena tusuk, Algren tertembak. Bahkan samurai penjaga Algren yang bernama Bob harus tewas karena melindunginya. Sementara pasukan musuh terus berdatangan. Beruntung pasukan samurai lapis kedua yang dipimpin oleh Ujio segera datang sehingga membuat pertarungan kembali imbang. Lalu pada akhirnya dengan semangat perjuangan, kegigihan, dan keberanian para samurai, untuk kali ini mereka berhasil mengalahkan pasukan kaisar. Akan tetapi itu bahkan hanya separuhnya saja. Sedangkan pasukan Katsumoto kebanyakan sudah gugur, yang lantas membuat jumlah mereka sangat tidak sebanding dengan musuh. Akan tetapi sudah kepalang tanggung untuk menyerah. Toh apapun hasilnya, yang penting pasukan samurai sudah berjuang mempertahankan kehormatan, nilai-nilai, dan budaya asli Jepang agar tetap lestari. Sehingga hal itu menumbuhkan kebanggaan tersendiri dalam diri mereka. Lalu tak lama kemudian pertempuran kedua pun dimulai. Dengan serbuan meriam yang bertubi-tubi, dengan mudah pasukan Katsumoto kian berguguran. Bahkan Kolonel Buckley memimpin langsung pasukan demi bisa menjatuhkan Katsumoto. Hingga Ujio pun terjatuh dan Katsumoto juga mulai tertembak. Tapi tiba-tiba ya, dengan tewasnya Kolonel Buckley, Omura mulai panik yang lantas memerintahkan anak buahnya untuk menyerang pasukan Katsumoto dengan senjata baru mereka. Hal itu pun membuat semua samurai termasuk Algren dan Katsumoto akhirnya jatuh. Kendati demikian, musuh masih terus menembakkan senjata mereka. Hingga salah seorang sersan yang dulunya merupakan murid yang dilatih Algren memerintahkan agar serangan itu dihentikan. Mendengar itu, sontak Omura pun memarahinya serta menyuruh agar serangan tetap dilayangkan sampai tuntas. Namun pada akhirnya ucapan sang sersanlah yang justru didengar. Sementara itu Katsumoto yang saat itu mengalami luka yang begitu parah akhirnya memutuskan untuk melakukan seppuku. Lantas dengan bangga Algren lalu membantu Katsumoto melakukannya. Melihat perjuangan Katsumoto yang mempertahankan ideologi dan kepercayaannya sampai akhir hayat, serta sebagai bentuk respek terhadap Algren yang tak lain adalah mentornya dahulu, sang sersan menunduk sujud penuh hormat yang kemudian diikuti oleh semua prajurit. Beberapa waktu kemudian, di saat Kaisar akan menandatangani sebuah perjanjian kerjasama dengan Amerika, tiba-tiba Algren muncul dengan membawa pedang milik Katsumoto.
Lalu di hadapan kaisar, Algren kemudian memberikan pedang itu sembari menyampaikan pesan Katsumoto bahwa ia ingin pedang ini menjadi milik kaisar, sehingga kekuatan samurai akan selalu bersamanya. Tak hanya itu, Katsumoto juga ingin agar kaisar selalu mengingat para leluhur yang menggenggam pedang ini dan untuk apa mereka mati. Akhirnya, setelah menerima pedang itu, kaisar sadar bahwa meski ia menginginkan Jepang menjadi negara yang kuat, mandiri, dan juga modern, ia tegaskan bahwa mereka tetap tidak boleh lupa akan siapa diri mereka atau dari mana mereka berasal. Oleh karena itu, ia pun memutuskan untuk membatalkan perjanjian kerjasamanya dengan Amerika. Setelah pertemuannya dengan kaisar, Algren pun memilih untuk kembali ke tempat di mana ia merasa tenang dan damai. Tempat di mana ia bisa tidur nyenyak setelah bertahun-tahun dihantui trauma. Ya, tempat itu tak lain adalah desa samurai, di mana Taka dan kedua putranya sudah menanti.